Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-33 ayat 19 sampai 26. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, "Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat membatalkan perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak lagi datang pada waktunya, maka perjanjianku dengan hambaku Daud dapat juga dibatalkan, sehingga ia tidak lagi mempunyai anak yang memerintah di atas tatanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, imam-imam yang melayani aku. Seperti tentara langit tidak terhitung, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan perbanyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku." Firman Tuhan datang pada Yeremia bunyinya, "Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum kerajaan yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian, mereka menghina umatku dan menganggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam ataupun aturan bagi langit dan bumi, aku juga akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud dan berhenti mengangkat orang-orang dari keturunannya yang akan memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka." Pada sebuah relasi yang terjalin dengan ikatan perjanjian antara dua pihak atau lebih, terdapat tanggung jawab sekaligus batasan yang tidak boleh dilanggar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ikatan perjanjian itu pun memiliki kuasa yang besar atas setiap pihak yang terlibat di dalamnya dan tidak bisa secara asal dibatalkan, kecuali ada pihak yang melakukan pelanggaran. Pada kondisi seperti ini, biasanya pihak lain yang dirugikan berhak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Ini pun perlu diperkuat melalui landasan hukum yang berlaku. Hubungan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel pun sebenarnya dapat dibatalkan oleh Tuhan. Terdapat beberapa alasan yang semakin meneguhkan premis tersebut. Pertama, perjanjian itu merupakan gerakan inisiatif Tuhan yang melibatkan bangsa Israel ke dalam relasi. Kedua, ikatan perjanjian itu tidaklah dilakukan oleh dua pihak yang setara dan saling menguntungkan, melainkan Tuhan sebagai pihak yang berinisiatif dan memberikan tawaran yang berada pada posisi memberi. Ketiga, di dalam perjanjian ikatan tersebut, ternyata bangsa Israel menjadi pihak yang berulang kali melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati sejak awal. Meski demikian, Tuhan tidak membiarkan perjanjian itu batal dan gagal. Tuhan menunjukkan bahwa ikatan perjanjian yang sudah terbentuk antara Ia dengan umatnya adalah bersifat kekal dan tidak dapat lekang oleh waktu maupun terhilang dimanapun. Hal ini juga semestinya disadari oleh setiap umat Tuhan, bukan hanya bagi bangsa Israel pada ribuan tahun yang lalu, melainkan juga bagi setiap kita yang hidup di masa sekarang. Kita perlu memahami bahwa ikatan perjanjian dengan Tuhan yang kita lakukan, yakni ketika kita memutuskan untuk menjadi umatnya, merupakan sebuah ikatan yang amerta. Oleh sebab itu, tidak semestinya kita memperlakukan ikatan hubungan dengan Tuhan secara asal, apalagi penuh kesemena-menaan. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan dan mengingatkan kami tentang kekekalan kualitas hubungan dari perjanjian yang kami miliki sebagai umat-Mu. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar meresapi dan memaknai relasi antara kami dengan Engkau sebagai umat-Mu. Tolong kami untuk dapat menjadi umat yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.